Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan itu kalian telah membantu kami dalam memenuhi syarat-syarat tugas kami. Adapun daftar poin-poin yang akan kami bahas dalam video kami yaitu pengertian hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, objek kajian hukum tata negara. Apa sih hukum tata negara itu? Hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas pemberlakuan hukum tata negara di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, asas Pancasila. Seperti kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pendiri negara, bahwa terdapat 5 sila yang dipedomankan sebagai ideologi negara dan merupakan asas hukum tata negara Indonesia, antara lain yaitu asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Kedua, asas negara hukum. Sesudah dan sebelum Undang-Undang Negara Republik Indonesia diamandemen, ternyata pernyataan tentang negara Indonesia adalah negara hukum dipertegas dan diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Banyak pendapat yang berbeda tentang negara hukum, tetapi sesungguhnya tidak terdapat perbedaan prinsip dari perbedaan pendapat tersebut. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berasal dari kata keluarga yang berhubungan dengan ikatan keluarga sebagai sebuah kesatuan tali persaudaraan serta saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan pedoman dari asas kekeluargaan untuk bermusyawarah mencapai mufakat. Dalam rangka pembentukan NKRI oleh para pendiri bangsa, mereka mengadakan tahap-tahap sidang, yaitu Sidang 1 dan Sidang 2 BPUPKI yang dihadiri kurang lebih dari 78 orang. Mereka membahas konsep-konsep filsafat negara Indonesia dan dasar negara Indonesia, berdasarkan mufakat dan musyawarah secara kekeluargaan. Yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan diasumsikan bahwa tidak boleh ada negara dalam satu negara. Hal inilah yang membedakan secara diametrik dengan negara federal atau negara bagian. NKRI merupakan negara bercirikan wawasan Nusantara yang terletak di bawah garis khatulistiwa serta terdiri dari pulau kecil dan besar. Selain itu, ciri khas NKRI adalah memiliki keberagaman suku, adat istiadat, agama, dan budaya yang beraneka ragam, yang tidak dimiliki oleh beberapa negara di dunia. Dan hal ini merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia. Yang terakhir, asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan cukup tepat diterapkan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan pembagian kekuasaan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasalnya, jelas tercermin bahwa sistem yang digunakan adalah sistem
kerjasama antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Secara umum, sumber hukum tata negara Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, yaitu sumber hukum material Pancasila. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak hanya menjiwai, bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku. Apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Bentuknya, itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum. Oleh karenanya, belum mempunyai kekuatan mengikat. Jadi, sumber hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah mempunyai bentuk formalitas. Objek kajian hukum tata negara. Menurut J.H. Allgemeine Collegian Tekening Overheidsstaten van Nederlands, sebagaimana dikutip oleh Usep Ranawijaya, objek kajian hukum tata negara dalam arti sempit antara lain meliputi 1. Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan negara. 2. Siapa yang mengandalkan jabatan. 3. Cara pengisian jabatan. 4. Tugas jabatan. 5. Wewenang jabatan. 6. Hubungan antar jabatan. Dan yang terakhir adalah batas dan tugas organisasi negara. Di akhir video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Adapun asas-asas dari hukum tata negara yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas kekeluargaan, asas negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan. Sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Secara umum, sumber hukum tata negara Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material Pancasila dan sumber hukum formil. Objek kajian hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki objek kajian yang berbeda dengan ilmu politik, hukum pidana, hukum internasional, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Objek kajian hukum tata negara sebenarnya tertuang dalam konstitusi suatu negara. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.